Mengapa ada Qiyong di dalam tradisi Tionghoa atau Chinese? Jadi kita akan bahas di video ini. Kalau teman-teman lihat, biasanya setiap tahun ada orang-orang yang mengatakan Xiao ini Qiyong, Xiao itu Qiyong ya. Nah ini sebenarnya nggak cuma di dalam tradisi Chinese. Saya sebagai praktisi dari amulet Thailand, kita juga melihat hal ini dari sisi spiritual ataupun astrologi Thailand. Nah sebenarnya konsep ini merupakan konsep astrologi yang akarnya sudah ada sejak zaman dulu kala. Ini bukan mitos, bukan legenda, ya, tapi adalah sebuah ilmu pengetahuan. Cuma yang kaitannya dengan astrologi, perbintangan pada zaman dahulu yang berhubungan dengan nasib dan peruntungan seseorang. Kalau kita menilik dari sisi astrologi, ada perubahan position dari planet, ya, dan posisi-posisi lainnya di dalam sistem tata surya kita. Kita semua yang hidup dalam sistem tata surya ini terhubung dengan energi satu sama lain. Jadi nggak heran kalau kita itu akan senantiasa bersinggungan dengan energi yang ada di alam semesta ini. Baik itu makhluk hidup maupun objek-objek lainnya. Contoh, bulan yang bergerak itu akan mempengaruhi pasang surut air laut. Dan pasang surut air laut ini akan mempengaruhi kegiatan para nelayan, pelayaran, dan sebagainya. Itu adalah satu dari banyak contoh yang mana perubahan struktur posisi dari objek-objek semesta ini bisa mempengaruhi perjalanan hidup serta nasib dan keberuntungan seseorang. Di dalam astrologi Chinese, terdapat satu perhitungan yang mana ada energi yang akan bentrok dengan kita setiap tahunnya. Kenapa? Karena banyak sekali jumlah manusia yang terlahir dan membawa energi yang berbeda. Dan pastinya dengan ada perubahan setiap tahun ini akan mempengaruhi kehidupan orang yang berbeda-beda gitu ya. Entar si A, entar si B, entar si C mengalami ketidakberuntungan, mengalami justru kemajuan pesat, mengalami penyakit, mengalami ketidaksehatan gitu ya, ataupun mengalami penyembuhan, beda-beda. Jadi energi ini adalah faktor makronya ya, dan mikronya adalah kitanya gitu, kebiasaan kita. Itu kan kebiasaan kita juga seringkali dipengaruhi oleh mood kan. Mood itu kita seringkali bisa berubah dalam waktu cepat, mengikuti hawanya, vibes-nya. Energi dari vibes lingkungan kita ini sangat tergantung sekali sama faktor eksternal. Itulah hubungannya. Nah, di dalam astrologi Chinese ada yang disebut Qiong Tai Sui, yang mana Tai Sui ini adalah struktur planet ya, position planet dalam suatu periode. Ada 60 kombinasi dari Tai Sui, makanya setiap ganti tahun bisa jadi karena Qiong berulang gitu, karena Tai Sui setiap tahun akan berbeda gitu. Tai Sui ini adalah gambaran personifikasi ya, digambarkan dalam bentuk dewa Tai Sui yang akan selalu berganti setiap tahunnya. Posisinya adalah dewa Tai Sui gitu. Nah, karena ada perubahan ini, setiap tahun bisa jadi orang yang sama karena ketidakberuntungan, atau mungkin di tahun depannya dapat keberuntungan, kebalik-balik gitu ya. Karena energi akan selalu berputar. Oleh karena itu, di dalam kultur Tionghoa atau Chinese, ada metode untuk menangani masalah ini melewat sembahyang Qiyong. Seperti yang teman-teman sering lihat di kelenteng atau di tempat-tempat ibadah lainnya. Dan saya sebagai orang yang saya sebut tadi mempraktisi spiritual Thailand juga, itu melihat kalau hal seperti ini nggak cuma di kebudayaan orang Chinese, tapi juga orang Thailand, orang India pun ada gitu. Jadi mereka menghadapi dengan cara yang berbeda-beda, tapi memang intinya adalah sama, menangani ketidakberuntungan, menangani hal-hal buruk, mempertajam, memperkuat hal-hal yang baik ya dalam satu periode. Mungkin itu dulu. Nanti kalau rame, saya akan lanjut part 2.